Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ajija Sihombing dari Prodi PGSD 7B. Di sini saya membuat video guna melengkapi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum SD. Saya akan memaparkan materi tentang landasan kurikulum, di mana landasan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum dikelompokkan menjadi 4, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun landasan filosofis yaitu landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum dalam bentuk program atau tertulis maupun kurikulum dalam bentuk pelaksanaan atau operasional di sekolah. Filsafat menelaah 3 pokok persoalan, yaitu hakikat benar salah atau logika, hakikat baik buruk atau etika, hakikat indah jelek atau estetika. Selanjutnya, landasan psikologis. Psikologis dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan, di mana psikologi merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku, ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Dengan menerapkan landasan psikologis dalam proses pengembangan kurikulum, diharapkan dapat diupayakan pendidikan yang dilaksanakan relevan dan hakikat peserta didik, baik penyesuaian dari segi materi atau bahan yang harus diberikan, maupun dari segi penyampaian dan proses belajar serta penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Selanjutnya, landasan sosiologis. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum yaitu pengembangan kurikulum asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologis yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pertimbangan sosiologis landasan dalam pengembangan kurikulum yaitu setiap orang dalam masyarakat selalu berhadapan dengan masalah anggota masyarakat yang belum dewasa dalam kebudayaan. Maksudnya, manusia yang belum mampu menyesuaikan diri dengan kebiasaan kelompoknya. Yang kedua, kurikulum dalam setiap masyarakat merupakan refleksi dari cara orang berpikir, merasa, dan bercita-cita atau kebiasaan. Karena itu, untuk membina struktur dan fungsi kurikulum, perlu memahami kebudayaan. Selanjutnya, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dalam landasan kurikulum yang harus diperhatikan salah satunya adalah IPTEK. Sebab tanpa memperhatikan IPTEK, kurikulum tersebut akan ketinggalan zaman dan pelajar tidak dapat ilmu yang dituntut oleh dunia pekerjaan. Sehingga pada hakikatnya, inovasi kurikulum terus berjalan mengiringi kemajuan zaman sehingga menghasilkan materi pembelajaran berupa struktur ilmu perkembangan IPTEK. Agar kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEK, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan. Yang pertama, kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kebutuhan dari industri. Yang ketiga, penyesuaian dengan teknologi yang sedang berkembang dan ada pada saat itu. Yang terakhir, menyesuaikan dengan perubahan pola hidup dalam sistem IPTEK SOS Budi Hamka. Selanjutnya,
Adapun kesimpulan dari pemaparan materi saya yaitu kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan yang memiliki posisi yang strategis karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara pada kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum sebagaimana sentra kegiatan pendidikan, maka di dalam penyusunannya memerlukan landasan atau pondasi yang kuat. Oleh karena itu, landasan yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum harus dicari dan diseleksi yang ketat agar menghasilkan landasan yang kuat dan tepat. Pemahaman dan cara implementasi yang tepat adalah awal yang baik untuk menjalankan kurikulum. Karena kerugian pendidikan sangat besar jika kurikulum tersebut tidak dilakukan dengan baik. Peran kurikulum ini sangat berpengaruh, jadi dibutuhkan landasan yang kokoh dan kuat serta implementasinya yang tepat. Sekian dari pemaparan materi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.